就稳了。的月报我还没……宗门修士好像周报甚至日报呢，居然搞偷袭！一冲一起收拾了！现在怎么办？大家要小心！这么下去不是？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas series Donghua yang berjudul King of Loose Cultivation episode 16-19. Sim lanjut di dalam sebuah reruntuhan kuno. Terlihat Weisuo yang secara tak sengaja menemukan tubuh pria berjubah hijau tergeletak. Merasa penasaran dengan tubuh pria itu, Weisuo pun menyuruh Roa Tepaguchi untuk memeriksanya. Selesai memeriksa tubuh pria itu, Roa Tepaguchi memberitahu kalau pria ini memiliki token Tiacha yang menandakan kalau dia seharusnya berasal dari Tiacha. Tak hanya melihat token Tiacha saja, Roa Tepaguchi juga mendapati seorang pria yang berasal dari faksi Black Sun bernama Oldma, yang mana dia itu sedang memantau dari kejauhan. Weisuo berpikir kalau tubuh pria ini adalah sebuah jebakan dari orang-orang jahat yang sedang mengejar anggota Tiacha. Sehingga Weisuo pun mencoba untuk menyingkirkan Oldma yang sedang memantau dan menggunakan sebuah jimat. Belum sempat melancarkan serangannya, tiba-tiba saja Oldma melepaskan sebuah serangan ke arah Yuanji yang baru saja tiba. Di sana situasi menegang antara Oldma dengan Yuanji. Terlebih lagi mereka berdua ternyata sudah saling mengenal dan saling memiliki dendam satu sama lain. Pada saat itu mereka berdua saling berdebat, yang mana Yuanji sangat tak terima kalau seorang wanita yang ia cintai, yakni Xiaochu, menyukai seorang pria seperti Oldma. Ketika Yuanji mencoba mengungkit-ungkit Xiaochui, sontak Oldma menjadi begitu kesal karena hubungannya dengan Xiaochui rusak gara-gara campur tangan Yuanji. Alhasil gadis itu pun tidak menikah dengan dirinya dan justru Xiaochui pada akhirnya malah menikah dengan seorang pelayan Kunlun. Rasa dendam dan rasa kesalnya kepada Yuanji membuat Oldma menyuruh Yuanji untuk meminta maaf secara pribadi. Akan tetapi Yuanji sama sekali tidak mau meminta maaf kepada Oldma. Lantas Oldma pun mulai bersiap bertarung dan mengeluarkan energi spiritualnya yang diikuti juga oleh Yuanji. Belum sempat melepaskan serangan, seketika Oldma mengungkapkan niatannya dan memilih untuk tidak bertarung melawan Yuanji karena ia masih sibuk mengurus para anggota Tiacha. Mendengar ucapan dari Oldma, Yuanji pun mencoba mengajak Yuanji untuk bekerjasama. Karena Yuanji ternyata diperintahkan oleh seorang tuan muda untuk menanggap Nanggong Yuking hidup-hidup. Oleh karena Oldma masih belum memiliki laporan bulanan untuk penilaian kinerjanya di Black Sun, Oldma pun setuju untuk bekerjasama dengan Yuanji mengincar anggota Tiacha. Menyadari mereka berdua juga ingin bekerjasama, Weisuo pun tidak tinggal diam saja. Ia kemudian langsung muncul di hadapan Oldma dan Yuanji. Pada saat itu, Weisuo mencoba berpura-pura menjadi rekan dari Oldma kalau ia akan membantu Oldma untuk menyingkirkan Yuanji. Sontak hal demikian membuat Yuanji menjadi begitu was-was dan bergegas menjauhi Oldma sambil mengatakan kalau Oldma adalah seorang pengkhianat. Tanpa berpikir panjang lagi, Yuanji mulai mengeluarkan energi spiritualnya dan segera menyuruh ular Xiaoqing untuk menyerang Oldma. Tak tinggal diam saja, Oldma pun bergegas menahan serangan dari Xiaoling, lalu memberikan serang balasan berupa pedang bayangan naga. Sewaktu mereka berdua sedang bertarung sengit, Weisuo langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan penglihatan mereka dengan sebuah jimat matahari. Tak berhenti sampai di situ, Weisuo melanjutkan serangannya dan menggunakan pisau pesona negatif. Hingga padirnya Yuanji dan Oldma pun meninggoy dalam sekejap. Selepas mengalahkan Yuanji dan Oldma, Weisuo pun segera mengambil barang-barang milik mereka berdua, seperti pil Marquis, labu Xinghong, slip giok, dan serbuk tulang monster Bailing. Di sisi lain terlihat Nanggong Yuking dan teman-temannya yang sedang dikepung oleh puluhan zombie. Sehingga mau tak mau Nanggong Yuking dan teman-temannya harus menyerang zombie-zombie tersebut.
Selang beberapa saat, Nanggong Yuking seketika terkejut akan jimat komunikasinya yang bereaksi karena panggilan dari Wei Suo. Nanggong Yuking mengaku merasa begitu kebingungan. Mengapa Wei Suo menghubunginya dan mengapa juga dia datang ke pegunungan Xingfang. Di momen serupa, setelah Wei Suo menghubungi Nanggong Yuking, dia pun dikejutkan oleh jimat komunikasi milik Otma yang bereaksi. Yang menandakan kalau di Otma memiliki beberapa rekan yang berada tak jauh dari sana. Merasa cemas akan kelompok Black Sun yang akan berdatangan, Wei Suo pun memilih untuk berpura-pura mati di samping mayat Otma dan Yuan Ji. Namun bukannya kelompok Black Sun yang kali ini berdatangan adalah kelompok Teacher termasuk Nanggong Yuking. Setibanya di sana, Nanggong Yuking sontak menjadi sangat terkejut. Sekaligus merasa bersedih ketika melihat tubuh Wei Suo yang tergeletak seolah-olah tak bernyawa. 猥琐，竟下此毒手！ 他为我伤心。 Di momen serupa, tiba-tiba saja kelompok Teacher dikepung oleh kelompok Black Sun yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Wen Dao. Kedatangan kelompok Black Sun ini membuat Wen Suo berhenti berpura-pura mati dan langsung menyuruh Nanggong Yuking dan yang lainnya agar bersiap-siap untuk menutup matanya. Tanpa banyak bicara lagi, Wei Suo kemudian mulai berdiri di hadapan kelompok Black Sun, lalu dengan cepat menggunakan jimat matahari. Setelah jimat matahari berhasil mengelabui kelompok Black Sun, Nanggong Yuking pun segera menyerang salah satu anggota Black Sun. Kemudian mereka pun berbondong-bondong bergegas melarikan diri. Begitu pula dengan Wei Suo. Sebelum pergi melarikan diri, dia juga sempat mencoba untuk menyerang Wen Dao. Namun serangannya meleset dan malah mengenai salah satu anggota Black Sun. Tak berselang lama, Nanggong Yuking dan yang lainnya tiba di dalam sebuah reruntuhan, dan di sana mereka kembali dikepung oleh para zombie. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja salah satu rekan mereka bernama Nansing terjatuh tak sadarkan diri tanpa sebab. Tak hanya rekan dari kelompok Teacher saja, salah satu anggota Black Sun juga mengalami hal yang sama seperti Nansing. Usut punya usut, kedua orang itu ternyata terkena sebuah serangan 3 serangga pemakan jantung yang bersembunyi di area langit-langit. Keberadaan para zombie, kelompok Black Sun, dan serangga pemakan jantung itu membuat keadaan semakin chaos dan benar-benar membuat kelompok Teacher begitu tertekan. 居然敢偷袭！一冲一起收拾了！现在怎么办？ 大家要小心！这么下去不是？ Oleh karena itu, mereka mulai bekerjasama untuk memberikan perlawanan, yang mana Wei Suo ditugaskan untuk mengurus para zombie. Sedangkan Nanggong Yuking dan rekan-rekannya bernama Danbing akan melawan serangga pemakan jantung. Tanpa berlama-lama lagi, Nanggong Yuking pun mulai memberikan serangan ke salah satu serangga pemakan jantung, dan disusul juga oleh Nan Lanbing. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menghabisi serangga pemakan jantung tersebut. Baru saja menghabisi salah satu serangga pemakan jantung, beban mereka kembali bertambah, karena kini mereka harus menghadapi tetua serangga pemakan jantung. Melihat ketua serangga pemakan jantung itu, Wei Suo pun mencoba untuk menyerangnya dengan jimat bola api. Namun sayangnya, serangga itu dapat dan mudah digagalkan oleh tetua serangga pemakan jantung. Merasa tak mampu untuk menghadapi musuh-musuhnya, kelompok Teacher termasuk Wei Suo pun memutuskan untuk pergi melarikan diri. Sebelum itu, Wei Suo sempat menyuruh roh artefak suci untuk mencari jalan keluar yang aman. Hingga pada akhirnya roh artefak suci berhasil menemukannya, yaitu melalui jalur yang dipenuhi oleh korupsi rumput liar. Ketika Wei Suo bersama kelompok Teacher melarikan diri, terlihat kelompok Black Sun yang masih menghadapi para zombie dan serangga pemakan jantung, sampai membuat beberapa anggota Black Sun meninggoy. Sementara itu, Wei Suo dan kelompok Teacher nampak sedang berusaha untuk melarikan diri dari sejauh-jauhnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Wei Suo berhenti dan diikuti juga oleh kelompok Teacher. Bukan tanpa sebab, Wei Suo mengaku begitu terheran-heran mengapa kelompok Black Sun sama sekali tidak mengejar mereka. Di waktu yang sama, pertanyaan itu terjawab oleh Wen Dao sendiri. Alasan Wen Dao tidak memimpin kelompoknya untuk mengejar kelompok Teacher adalah karena kelompok Teacher sekarang sedang berlari ke arah kediaman Kuning, yang merupakan sarang serangga pemakan jantung. Selain itu, kini tetua serangga pemakan jantung juga sedang mengejar kelompok Teacher. Jadi sudah dapat dipastikan kalau kelompok Teacher kini sedang dalam bahaya. Kembali ke kelompok Teacher, di sana terlihat mereka yang tiba-tiba saja dihadang oleh segerombolan zombie.
Tak tinggal diam saja, kelompok Ticha pun segera bersama-sama langsung menyerang zombie-zombie tersebut. Di tengah pertarungan mereka melawan zombie, secara mengejutkan salah satu anggota Ticha terkena serangan misterius. Hal demikian membuat kelompok Ticha menjadi begitu was-was, karena serangan misterius itu ternyata berasal dari tetua serangga pemakan jantung. Melihat keberadaan tetua serangga pemakan jantung itu, Weisuo pun mulai mengeluarkan pisau pesona negatifnya, lalu dan cepat menyerang ke arah tetua serangga pemakan jantung. 一般法术都对他没用，南宫亚陀的法宝对他都没。总比得死好。搏一搏，法器变法死了。卫所，一步吧，记得出一步。死去吧！你这 Serangan dari Weisuo barusan sempat menggores bagian tubuh tetua serangga pemakan jantung, sampai membuatnya terjatuh. Meskipun begitu, tetua serangga pemakan jantung sama sekali tidak terluka, dan memberikan serangan balasan kepada Weisuo. Hingga padarnya serangan itu membuat Weisuo tak dapat bergerak dan tak dapat berbicara. Tak berdiam diri saja, Nanggong Yuking, Nalanbing, dan Liu pun mulai bergerak menyerang tetua serangga pemakan jantung, dan bergegas menyelamatkan Weisuo sambil melarikan diri sejauh-jauhnya. Setelah pergi jauh dari tetua serangga pemakan jantung, Nanggong Yuking mencoba untuk memeriksa kondisi dari Weisuo. Beruntungnya Weisuo dapat kembali berbicara. Akan tetapi pada saat itu Weisuo masih belum dapat bergerak. Selain itu Weisuo juga merasa bersyukur karena sempat meminjamkan pisau cahaya kepada Nalanbing dan tameng kura-kura hitam kepada Liu. Tanpa bantuan dari mereka, Weisuo sudah dapat dipastikan meninggoy di tangan tetua serangga pemakan jantung. Weisuo kemudian mencoba bertanya racun apa yang sebenarnya digunakan oleh tetua serangga pemakan jantung, sampai membuat Weisuo tak dapat bergerak sama sekali. Bahwa serangan dari tetua serangga pemakan jantung itu merupakan serangan yang menyerang kesadaran jiwa. Serangan itu ternyata dapat menghentikan kesadaran jiwa seorang kultivator dan memotong semua kemampuan bergeraknya. 不过一般只能让人迟滞片。刚才没能杀死噬心冲长。哇，这么多法宝在手。 Selepas mendengar penjelasan Nalanbing, Roh Atepaguchi memberitahu Weisuo tentang cara untuk mengatasi tetua serangga pemakan jantung. Menurut Roh Artefak Suci, tetua serangga pemakan jantung sangat tergantung pada napas untuk merasakan sesuatu. Sehingga agar dapat menghindari tetua serangga pemakan jantung itu, Weisuo dan yang lainnya dapat bersembunyi dan memanfaatkan alat kayu labu. Selama Weisuo dan yang lainnya tidak bergerak, tetua serangga pemakan jantung pasti akan menganggap mereka sebagai benda mati. 放心，卫所。带出去不会让你一个人。不是，怕啥来？ Di saat sedang memikirkan cara untuk menghindari tetua serangga pemakan jantung, secara mengejutkan, mereka kedatangan seorang tamu, yaitu Wendao dan bawahannya yang bernama Sun. 金虫长老居然没杀了你，自动手了。 Baru saja datang, Wendao langsung memberikan serangan ke arah Nanggong Yuking. Akan tetapi, serangan itu tiba-tiba saja diblokir oleh Weisuo. 这就是爱的力量吗？也不要在意这些细节。杀了他们！ Tanya Wendao saja, Sun juga ikut melepaskan serangan ke arah Nalanbing. Beruntungnya, serangan itu juga berhasil diblokir oleh Liu dengan tameng kura-kura. Setelah itu, Nalanbing memberikan serangan balasan kepada Sun hingga membuatnya terpental. Di momen serupa, Weisuo dan Nanggong Yuking juga sedang menyerang Wendao. Namun sayangnya, serangan itu dapat mudah dipatahkan oleh Wendao. Tak hanya berdiam diri saja, selepas mematahkan serangan lawannya, Wendao dan cepat menyerang Weisuo, yang mana serangan itu nyaris mengenai Weisuo. Tak berhenti sampai di situ, Wendao kemudian menyerang Weisuo hingga membuatnya benar-benar tertekan dan berhasil tertangkap oleh Wendao. 又想做啥妖啊？ 你有招想去。 Pada saat itu, Weisuo hanya berpura-pura tertekan dan berakting seolah-olah tidak dapat memberikan perlawanan. Karena tepat di belakang Wendao terdapat tetua serangga pemakan jantung yang sudah bersiap menyerang. Agar Wendao tidak menyadari keberadaan tetua serangga pemakan jantung, Weisuo pun terus-menerus mengolok-oloknya dan membuat Wendao marah. Bukannya menyerang ke arah Wendao, tetua serangga pemakan jantung justru menyerang Sun sampai membuatnya meninggoy. Hal demikian membuat fokus Wendao pun menjadi terganggu, sehingga ia kini terpaksa harus melepaskan Weisuo dan berfokus pada serangga pemakan jantung. Pada saat itu, Wendao sama sekali tidak dapat bergerak karena serangan kesadaran jiwa dari tetua serangga pemakan jantung. Terlebih lagi, Wendao juga sempat terkena serangan dari tetua serangga pemakan jantung sampai membuatnya terluka.
Meskipun begitu, Wendao masih belum meninggoy. Bahkan ia juga masih dapat memberikan serangan balasan ke tetua serangga pemakan jantung hingga membuatnya meninggoy. Setelah menyerang tetua serangga pemakan jantung, Wendao seketika nampak lemas dan tak berdaya lagi. Namun ketika itu Wendao ternyata hanya berpura-pura saja dengan tujuan untuk memancing Wei Suo. Akibatnya Wei Suo benar-benar terpancing dan Wendao dapat menyerangnya. Di momen serupa belum sempat menyerang Wei Suo, tiba-tiba saja muncullah serangan dari salah satu anggota teacher yang mencoba menyelamatkan Wei Suo. Tak berhenti sampai di situ, Liu juga ikut memberikan serangan lanjutan kepada Wendao. Hingga pada akhirnya dia pun benar-benar meninggoy dan tak bernyawa. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba salah satu serangga pemakan jantung mencoba menyerang salah satu anggota teacher. Menyadari hal demikian, Wei Suo pun bergegas untuk menyelamatkannya dan melemparkan sebuah pil peledak tepat ke dalam mulut serangga pemakan jantung. Singkat waktu, Wei Suo dan para anggota teacher pun mulai pergi keluar dari dalam gua pegunungan Xingfang. Sesudah keluar dari sana, nampak Naranbing yang sedang berterima kasih kepada Wei Suo karena telah memberikan mereka bantuan. Sebagai rasa terima kasihnya, Naranbing memberikan beberapa telur serangga pemakan jantung dan juga beberapa batu spiritual kepada Wei Suo. Setelah pergi dari pegunungan Xingfang, Wei Suo kembali menghampiri penyewaan rumah di istana Yinshan. 这只是暂借，我没说送你不会归还的。你小子，哥们的都回来了。 Sesampai di sana, Wei Suo langsung menyewa sebuah tempat tinggal tingkat dewa selama 1 bulan, yang dilengkapi dengan ruang kultivasi, ruang tungku api, ruang latihan, dan ruang senjata. Selain itu, tempat tinggal tingkat dewa memiliki sebuah tanaman obat, tanaman spiritual, tanaman buah spiritual, dan kolam pemandian air panas. Dan juga memiliki keamanan dan privasi yang sangat ketat, karena ada beberapa murid yang berpatroli menjaga kediaman tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Wei Suo pun langsung pergi menuju kediaman tingkat dewa itu. Namun sebelum masuk ke sana, Wei Suo sempat secara tak sengaja bertemu dengan Nanggong Yuking. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang lagi, Wei Suo segera menarik Nanggong Yuking dan membawanya masuk ke dalam kediaman yang ia sewa. Setelah mengajak Nanggong Yuking untuk berkeliling di kediaman tingkat dewa itu, Nanggong Yuking kemudian berpamitan dengan Wei Suo. 该干正事儿了。我去收拾丹房。哎，那个，多了，追星嘛，最近。 Sebelum pergi jauh, Wei Suo sempat berteriak mengatakan sebuah ajakan kepada Nanggong Yuking untuk mandi bersama di kediaman tingkat dewa itu. Di waktu yang sama, seketika Wei Suo dikejutkan oleh kedatangan Han Weiwei yang mengatakan kalau Wei Suo ada seorang pria mesum yang ingin mengganggu Nanggong Yuking. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.